Bisa jadi juga Anies nggak jadi calon kalau Nasdem itu tidak dapat koalisi, karena salah satu koalisi yang rapuh betul itu menurut Ray itu adalah koalisi perubahan. Ini baru deklarasi 1 hari, besoknya sudah kelihatan keretakannya kan gitu. Alon-alon asal kelakuan, tapi tetap hubungan 3 ini bagus dengan Demokrat 3 itu. Ruang koalisi masih 80 atau 100 sudah? Ya kan kemarin 80 naik 82 lah. Gak ada, ini udahlah, ini bohong-bohongan ini semua. Prosedur pencalonannya tidak ada. Ini membingungkan, membuat kita itu menunggu last minute. Dan ini hanya bisa dipertemukan di ujung. Sebab mereka sangat bergantung kepada elektabilitas ujung dan kemampuan bayar ujung. Ini semua masih terus kita bicarakan secara intensif. Yang jelas, koalisi perubahan ini ingin benar-benar bukan hanya mengikuti Pilpres, tapi memenangkan Pilpres. PKS tidak menutup diri dan membangun komunikasi koalisi dengan berbagai partai politik, termasuk dengan Gerindra. Deklarasi itu kan bisa setiap saat ketika ada kesepakatan daripada ketiga partai paling tidak, atau setiap partai mana saja. Upaya titik temu itu sedang berjalan terus. Ya Nasdem tidak punya beban ini. Satu-satunya dia bisa mengambil manfaat dari suara publik, suara rakyat ini kalau mendukung Anies. Apa partainya? Apa partainya? Anies itu mau jadi presiden apa nggak presiden itu nggak berapa penting. Yang penting elektabilitas Nasdem itu naik. Apa partainya? Apa partainya? Dia sebenarnya hanyalah alat buat Nasdem untuk tujuan mereka yang lebih besar, yaitu bargaining politik kepada partai lainnya. Apa partainya? Apa partainya? Ini kalau kita bicara mengenai koalisi ya, kami memang tetap juga bukan hanya dengan teman-teman Nasdem dan PKS, kami juga tetap membuka komunikasi dengan semua partai. Saya dengan Mas Anies Baswedan berkomunikasi juga dengan baik. Ya, tentunya terus membangun visi misi. Apa partainya? Ini last minute semua, udahlah percaya saya deh, ini last minute semua. Karena mencari angka 20% tidak gampang. Dan last minute itu sekali lagi, itu tentang deal, siapa yang bisa ngongkosin. Sebab 2 saja pikirannya partai politik itu. Siapa yang paling populer dan elektabilitas tertinggi, siapa yang bisa bayar. Hanya sebagai pancingan, Anies hanya dapat tiket palsu. Jangan dipikir bahwa saya kalau tidak ada deklarasi ini, Nasdem itu merasa tersudut, dia tidak bisa menjalankan dan menjaga eksistensinya sebagai institusi partai politik. Jadi nggak ada. Yeah. Kalau misalnya kan tadi saya katakan Bang Surya itu cuma mikir dirinya sendiri, dia nggak ada mikir tapi Nasdem nanti mau jadi bubar, Nasdem ini mau ada nggak ada urusan sama dia. Pokoknya dia bisa happy dengan kekayaan yang dia sudah punya, dia nikmati itu. Dasarnya Bang Surya kan berpikirnya seperti itu. Kalau saja jangankan menurun, tidak ada tambahan angka kursi parlemen satupun, itu artinya nahoda yang berbicara ini sudah tidak layak lagi memimpin Nasdem. Ya, tapi kalau Anies nanti tidak bisa maju sebagai calon presiden, saya kira suara Nasdem makin ambles. Elektabilitas Partai Nasdem diprediksi bakal mengalami peningkatan pada pemilihan umum legislatif pada 2024 mendatang. Sebab Partai Nasdem belum lama ini mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Kotel efeknya menurut saya ada, tapi efeknya sedikit. Makanya saya bilang itu seperti mimpi basah. Rasanya ada, tapi nggak real. Udahlah, kita ini kan udah tahu semua kan. Parpol nggak sanggup, Anies Baswedan nggak sanggup. Deklarasi tanggal 10 November sudah gagal, Bos. Gara-gara apa, Bang? Gara-gara bandar belum sepakat, ya kan? Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengkritisi fenomena pembentukan koalisi partai politik atau parpol sebelum pemilu 2024. Ia membandingkan dengan sejumlah negara lain yang baru akan membentuk koalisi parpol setelah pemilu. Fahri Hamzah menilai fenomena koalisi sebelum pemilu merusak konsep koalisi dan tidak mencerminkan dinamika politik yang sehat dan kuat. Bisa dibilang curi start, bisa dibilang tiket palsu, kadaluarsa, dan lain-lain. Nah, ini yang seharusnya diubah ya, ujar Fahri Hamzah usai acara Unpacking Indonesia di Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat 16 Desember. Dalam kesempatan lain, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah juga pernah berbicara terkait politik last minute yang terjadi di Indonesia. Dia menyebut tidak tertutup peluang capres Partai Nasdem Anies Baswedan dibatalkan oleh Nasdem di menit-menit terakhir jelang pendaftaran capres.
Fahri Hamzah awalnya berbicara terkait tanggal pendaftaran Capres yakni 7 September 2023. Dia menyebut hingga tanggal itu semua yang dibicarakan partai adalah omong kosong. Jadi sampai tanggal 7 September 2023 belum ada yang jelas. Semua yang kita omongkan ini mohon maaf ya, ini omong kosong sebenarnya, saya mohon maaf. Karena itu kejadiannya sebelum-sebelumnya begitu, kata Fahri Hamzah dalam acara Perspektif seperti yang disiarkan di YouTube Detik.com. Fahri Hamzah juga menyebut hal itu sebagai politik last minute. Dia bahkan menyebut kemungkinan Anies Baswedan dibatalkan oleh Nasdem sebagai capres. Memang tidak ada, itu last minute semuanya berubah. Last minute Nasdem bisa mendrop Anies Baswedan, sama dengan orang pacaran, terlalu lama curiga juga orang tuanya itu, ucapnya. Seperti yang dikatakan politikus senior Sulfan Lindan yang juga belak-belakan menyebut bahwa Anies Baswedan belum pasti maju sebagai capres 2024. Pasalnya hingga kini Anies baru didukung oleh Partai Nasdem saja, PKS dan Partai Demokrat belum menyatakan dukungannya. Menurut Sulfan Lindan, jika hanya Partai Nasdem yang mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu, maka tidak memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20%. Apakah Anies ini bisa maju capres nggak? Kan nggak bisa, Nasdem sendiri cuma 9,6%. PKS dan Demokrat sampai sekarang tidak kunjung ada keputusan, ungkap Sulfan dikutip dari YouTube Total Politik. Diketahui bahwa PKS, Demokrat, dan Nasdem memang terus menjalin komunikasi untuk mematangkan koalisi perubahan. Ketiga partai itu sudah kerap bertemu dan makan siang bersama, membahas perihal koalisi. Namun hingga kini belum mendeklarasikan koalisi perubahan. Ketiganya mengaku masih mematangkan koalisi, salah satunya perihal sosok capres pendamping Anies. Selain itu, politisi senior Partai Nasdem Sulfan Lindan ternyata juga membenarkan tujuan utama partai pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden Pilpres 2024. Menurutnya tujuan utama Nasdem mengusung Anies lantaran mengantarkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Sulfan Lindan menilai Ketua Umum Partai Nasdem merupakan sosok yang pragmatis. Saat melihat peluang Jokowi 3 periode sudah tertutup, Surya Paloh harus mencari sosok yang bisa diambil manfaatnya bagi partainya. Dari 3 sosok kandidat yang dipilih Nasdem sebagai capres, Anieslah yang paling pas untuk diusung. Dia Surya Paloh lihat Jokowi tidak mungkin maju 3 kali, tidak mungkin berpanjangan waktu, maka calon yang paling pas untuk dia usung adalah Anies, kata Sulfan dikutip dari YouTube Total Politik. Nasdem tidak akan mengusung Ganjar lantaran sudah memiliki PDI Perjuangan, dan Andika Perkasa pun tidak mungkin didukung oleh Surya Paloh. Satu-satunya dia bisa mengambil manfaat dari suara publik, suara rakyat kalau mendukung Anies, ungkapnya. Menurut Sulfan, di mata Surya Paloh, Anies Baswedan menjadi presiden atau tidak bukanlah sesuatu yang penting. Anies itu mau jadi presiden, gak jadi presiden, gak berapa penting, yang penting elektabilitas Nasdem naik, ungkapnya. Namun jika Anies gagal maju sebagai capres, lantaran tidak ada koalisi yang mendukung, Sulfan Lindan meyakini jika suara Nasdem akan anjlok. Anies kalau tidak jadi capres di dalam Nasdem mau jadi apa? Mau jadi alat? Dia diperalat kampanye sana-sini, terus habis kampanye jadi apa? Makanya saya saran sama Anies, kalau Anies tidak bisa jadi capres, dia tetap ingin membesarkan Nasdem. Dia minta jadi ketua umum Nasdem, Surya Paloh jadi ketua Dewan Pembina, ucap Sulfan. Sementara itu, Anies Baswedan saat ini memang tengah disibukkan dengan safari politik ke berbagai daerah di Indonesia. Sedikitnya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu telah mengunjungi Ciamis, Kota Medan, Aceh, Padang, Pekanbaru, Yogyakarta, Solo, dan terbaru di Papua. Untuk saat ini sejumlah parpol telah bermanuver membentuk koalisi baru, di antaranya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang dibentuk oleh Golkar, PAN, dan P3. Kemudian Demokrat, Nasdem, dan PKS dengan Koalisi Perubahan, serta Gerindra PKB dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menyatakan sebanyak 17 parpol lolos sebagai peserta pemilu 2024. Memilih capres dan cawapres, jangan salah memilih atau mendeklarasikan capres. Takutnya capres yang kita deklarasikan ternyata cawapres. Bisa jadi juga Anies nggak jadi calon kalau Nasdem itu tidak dapat koalisi, karena salah satu koalisi yang rapuh betul itu menurut Ray itu adalah koalisi perubahan. Jangan dipikir bahwa saya kalau tidak ada deklarasi ini, Nasdem itu merasa tersudut, dia tidak bisa menjalankan dan menjaga eksistensinya sebagai partai politik. Dia tetap berhak untuk ikut pemilu. Ini baru deklarasi 1 hari, besoknya sudah kelihatan keretakannya kan gitu. Itu kekeliruan yang tidak boleh terjadi. Sekali lagi terima kasih. Saya yakin ternyata cawapres. Itu kekeliruan yang tidak boleh terjadi. Oleh sebab itu, saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Apa partainya? Jadi sebetulnya ya mohon maaf kalau ada penonton yang kecewa. Kami alhamdulillah baik-baik saja. Kebutuhan lain juga bahwa mereka juga butuh akses terhadap sumber daya untuk menghadapi pemilu. Biasanya akses-akses ini terbuka kalau punya jabatan publik, kepala daerah, jadi menteri, jadi bupati, jadi apa segala macam. Ya, akses, kita bicara soal akses, financial akses. Apa partainya? PKS masuk dalam kabinet, selesai. PKS masuk dalam kabinet, selesai. Apa partainya? Kita akan tahu sendirilah. Siapa sih yang mau berhadapan dengan Pak Jokowi.